لله حق حمده والشكر على النواله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله من يومنا هذا إلى يوم اللقاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال عز وجل في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Amma ba'du hadratal mukarramun wabil khusus guru orang sadaya yakni Abah Kiai Haji Jamjani, oge Abah Kiai Jajuli, Ustaz Cece, guru-guru orang sadaya. Orang doakan mudah-mudahan marantana dipanjangkan yuswa anak Allah Subhanahu wa taala. Juga aparatur pemerintahan desa, Bapak Jarol, Bapak RT yang alhamdulillah pada malam ini hadir semuanya. Mudah-mudahan pemerintahan kita bertambah berkah. Juga yang terhormat kepada Bapak Haji Rusdi pun alhamdulillah beliau bisa hadir, dan segenap masyarakat Desa Suradita pada umumnya, khususnya wilayah RT 03, RT 04 Sekejaroan Kampung Cibadak, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang indah, di mana malam pengajian yang diprakarsai oleh Pormas An-Nawawiyah. Mudah-mudahan para generasi muda kita, remaja-remaja kita ke depan menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, sehingga membawa negara kita kepada negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kehinaan menuju alam yang penuh keterangan ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi. Tentunya materi itu sebenarnya sudah saya share. Yang punya HP silahkan, yang nggak bisa di-download dulu di Play Store Windows-nya. Kemudian di-upload ya di grup panitia sudah disampaikan. Silahkan dibuka. Sebenarnya mesti buka materi, nanti tinggal ngopi doang, saya mesti perlu ngaji. Gitu. Sebenarnya begitu. Jadi mesti orang ngopi doang. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di mana kehadiran di tempat ini adalah merupakan satu karunia dari Allah, terutama diprakarsai oleh para pemuda Kampung Cibadak. Saya sangat bangga. Kenapa? Artinya suatu daerah, suatu kampung kalau sudah anak remaja yang maju, anak muda yang maju dalam hal-hal yang negatif, insya Allah daerah kita akan aman dan terhindar dari berbagai macam hal-hal yang negatif, terutama penyakit-penyakit remaja sekarang, ya kan? Dari mulai narkoba, tahu narkoba? Tahu, narik korban banyak. Ayo menyebutkan narkoba, narik kolon Pak. Ibu-ibu tuh. Ibu-ibu ayah, ibu-ibu. Oh ayah dihantar hujan teh bu, onte ada lah mengeripis mawayah nabai kan yuk kajawa asup kolehan. Oh itu pemuda kan menahan. Siapa sebenarnya pemuda yang hebat itu? Pemuda yang hebat itu adalah yang pertama pemuda yang cinta kepada kebenaran. Pemuda, apa itu kebenaran? Tahu kebenaran? Ya, kebenaran itu adalah lawan daripada kekeliruan. Suatu teori mengatakan kebenaran itu misalkan begini. Teori mengatakan pengetahuan bahwa roda itu bentuknya bulat. Mobil bana bulat, begitu ditempa kurang bulat.
bulat gitu. Benar nggak? Benar, itu namanya kebenaran. Tapi ketika teori mengatakan bahwa roda motor adalah segitiga, pas ditempuh bulat kurang gitu. Benar apa salah? Nah itu namanya kebenaran. Maka saya harapkan kepada generasi Cibadak khususnya, yuk kita dukung kebenaran yang sudah nampak di mata kita. Kalau pemuda sudah maju ke depan untuk membela kebenaran, insya Allah Islam ke depan akan lebih jaya lagi. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang tidak putus menuntut ilmu, selalu butuh dengan ilmu, selalu haus dengan ilmu. Tiap bulan pengajian, alhamdulillah disatukan dengan pengajian ini. Aya nu mingguan, aya nu bulanan, aya nu tahunan, aya lebaran doang tahunannya, setahun sekali. Alhamdulillah dengan adanya pengajian yang diprakarsai oleh Formas ini menjadikan satu tali silaturahmi, menjadi satu ikatan pemuda kampung Cibadak ini. Insya Allah kalau sudah menyatu, bersatu, siapapun lawan dan musuh kita akan gentar melihat kita semuanya. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, pemuda yang hebat itu adalah yang dimana dia selalu disiplin waktu. Waktu sare jam sabaraha, hudangna jam sabaraha, gitu jatuh. Pemuda di dia remaja kira-kira sare jam baraha? Bola terus gal peuting. Sanajan bola YouTube di harapan ual poe. Nya kita pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang bisa mengatur waktu. Dari mulai tidur sampai tidur lagi. Gitu. Ya. Kemudian pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang selalu memuliakan Islam. Dia pede dengan agamanya. Kalau kita adakan studi komparatif, perbandingan, kalau orang-orang non-muslim itu dengan pedenya dia terkadang kita menemukan di jalan sedang baca kitabnya. Kemudian kalungnya pun tanda begitu, salib, dia dengan pedenya menggunakan kalung itu. Tapi kenapa umat Islam yang sudah benar-benar Al-Quran kalamullah, Al-Quran kitab Allah yang la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, tapi kita nggak mau bawa Quran di mobil, di mall, di mana saja. Nggak pernah lihat saya. Ayat orang Cibadak ka bioskop bawa Quran kiwa. Bawa Quran ke bioskop banget tuh. Nah mobil baca Quran, di halte BSD baca Quran. Waduh, hebat benar pemuda kayak gitu. Jadi pemuda yang hebat adalah pemuda yang yakin dan pemuda selalu tampil, dia tidak malu dengan agamanya, dengan keislamannya, selalu tampil beda. Karakternya, sikapnya, pemikirannya, itu hebat. Ya. Kemudian remaja dan pemuda yang hebat adalah yang senantiasa dia memiliki cita-cita untuk berdakwah. Tahu berdakwah? Berdakwah itu bukan tampil hanya sebatas di panggung, tapi dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Kita harus pandai mengajak orang. Seperti sekarang ini, ayo ngaji. Orang ngaji di mana? Di musola Nurul Iman. Kumpul kabeh. Insya Allah, lamun ada yang gerakan satu orang, ternyata yang masuk ke masjid ada 100 orang, berlipat ganda pahalanya. 5 orang mengajak menjadi 200 orang, berlipat lagi pahalanya. Subhanallah, luar biasa. Jadi tidak akan Allah sia-siakan kalian kumpul di tempat ini, dan Allah tidak akan sia-siakan kalian mengadakan satu kegiatan yang positif seperti ini. Semua sudah dicatat oleh Allah. Sekarang malaikat sedang pada sibuk nyatetin kalian duduk di sini nih. Di jam 8 ke Dario, Bedidio, ke ngaraji dicatat ke malaikat. Kemudian dilaporkan langsung ke Allah. Oh, horenganan ieu masyarakat Cibadak keur ngaraji. Mudah-mudahan kurang sadaya kumpul di tempat sing dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itu hanya sebatas baru prolog saja. Tahu prolog? Pembukaan baik lah gitunya. Bari ngopi ngana saya orangnya ya. An ngaji bari ngopi mau kumanya, saya ngomong.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka di HP-nya supaya HP mendapatkan nilai pahala. Ayat teh. Geus di-share geus ayat. Waduh. Bola terus pakai wae Pak Haji Rusdi ya. Oh, aya wae pina. Sanajan tuh bola YouTube di harapan gua. Oh gitu. Oh, di pelajaran. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ay wa karrama wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajah Ali. Jadi pada kesempatan season ini saya akan menyampaikan perkataan pendapatnya Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Karena beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang termulia, termasuk mantunya juga gitu ya. Sayyidina Ali itu sebagian kalau ulama mengatakan beliau mendapatkan gelar karramallahu wajhah bukan dari kuliah, bukan S1, S2, S3. Komo S4 mah. Gitu ya. Loba teh jadi baraku ieu urang. Gitu ya. Dari mana dapatnya karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali sebagian ulama mengatakan matanya nggak pernah melihat burungnya sendiri. Burung. Namun orang mandi di kamar mandi diomean mana? Di juluan bae war. Hei susurian. Sayyidina Ali sebagian ulama mengatakan mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Wajahnya itu mulia, memang kan orang maksiat matana. Pan urang monggal poe maksiat, bener gak? Betul. Sakola tunggal poe bareng sekelas jeung awewe. Beul. Lain papatok. Intinya unggal poe. Jadi urang lain menang pahala mawa dosa. Dosa nu mantak setiap urang mantas sakola, mantas ngaji di mana bae. Baca doa kafaratul majlis supaya urang teu mamawa dosa. Supaya menangnya pahala. Apa kata Sayyidina Ali? Al-ilmu khairu mirasin. Ilmu itu sebaik-baiknya miras. Miras itu artinya harta waris. Sayyidina Ali memandang bahwa ilmu itu lebih baik daripada warisan. Nah sekarang yang kita tahu warisan itu apa? Lamun bapak urang beunghar buah kareta, eta kareta diwarisin ka saha? Ka urang. Bapak urang beunghar boga tanah 2 hektar, eta tanah 2 hektar diwarisin ka saha? Ka urang. Nu mantak eta harta waris bisa mobil, bisa imah, bisa tanah, bisa naon bae. Disebutna gagah urang boga warisan. Tapi cak Sayyidina Ali sebaik-baiknya warisan itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Nu mantap kudu semangat para pemuda nyar ilmu. Sakolana nu balanar sing harade ulah marales nalongkrong ngararoko doang. Ieu unggal poe di jadi ngalongkrong ngarokok we. Anu gaplokan we. Ya saja setelah ngarokok. Aya anu budak anu ngabalikeun di jero kelas. Kamu kenapa ngarokok? Enggak. Alasan enggak baik. Ayo ngabalikin budak. Pada balik ngerokok. Bisa bae ngabalikin anak. Han orang mau dalil. Dalilna naon? Bapak mah geus mondok. Bapak mah geus beres kuliah. Jadi ngerokokin, ayo. Maneh anak karak SMK, karak sanawiyah ngarokok jeung naon? Ayo. Pokoknya. Gitu dalilna. Jadi mau eleh orang mau. Awas ya. Jadi yang terbaik itu menurut Sayyidina Ali adalah yaitu ilmu lebih baik daripada warisan. Karena ilmu itu adalah cahaya dan ilmu itu membuat sesuatu yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, dan yang sulit menjadi mudah. Han orang cuari lobana nyana nu kitu bae, bab benda bae, bab materi bae. Agama mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin hidup bahagia, ilmu dulu. Han ieu lobana budak kieu ari kana gawe bae geura gawe. Bener teh? Padahal bapana bisa kene ngongkosan.
Mus pala nu gawe bae nu sakola mah. Bener tuh? Urang mikir kadinya aya leutik keneh mah. Belajar Pak, ngaji ka ustad-ustad kiai-kiai nu darat. Hayu ngaji alaan ilmu asal kadaek. Tambulan tak ambil jurunya. Tambulan apa sih? Pos lalap baik tambulan. Hayu alaan ilmu sing kasebeh. Ya. Sebab ilmu itu akan kita hidup akan menjadi bahagia. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang bahagia di dunia, jawabannya harus dengan hayang bahagia di akhirat, jawabannya harus dengan hayang bahagia dua-duanya kudu pakai eta nyaho. Sekolah silkan absen, sekolah silkan kolot, sekolah silkan guru. Oh artinya bisa kos gitu mah, bener tak? Benar. Oh kayak pak guru, aku jalan. Asup pajero kajuan, sapotong doang, sekolah handi absen. Pak hadir pak, buku datangannya terakhir doang. Belajarlah dengan baik, ngajilah dengan konsen, insya Allah dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Niatnya karena Allah, sekolah karena Allah, ngaji karena Allah. Ulah karena nun lain-lain. Ima sekolah yang kapangi kabogo. Bubuknya pakai minyak peletik. Salah pakai minyak jalan tahu dipakai. Sengit amat iya gitu. Ya. Sekarang kita bayangkan tadi begitu hebatnya yang namanya warisan. Warisan rumah, mobil, kekayaan segala macam memang luar biasa. Apakah itu menjamin bahagia? Tidak. Yang menjamin bahagia itu adalah ilmu. Sekarang saya ingin tanya, kenapa orang jadi presiden? Karena punya ilmu. Kenapa dia jadi gubernur? Karena punya ilmu. Dia jadi menteri karena punya ilmu. Dia jadi camat karena punya ilmu. Semuanya karena duit sih. Waduh. Mau bisa naik ke luhur reputasi kita, nama baik kita kalau tanpa ilmu. Ilmu kabijah naik. Makanya istilah manusia mati meninggalkan nama. Soekarno geus mau can? Mau. Para wali songo geus mau can? Kenapa terkenal sampai sekarang namanya? Karena dia punya ilmu. Lamun urang mau geus udah inget saurang. Anak baik teman dan Fatihah paroko. Tapi dengan adanya ilmu, semua orang akan melihat kita dengan namanya itu. Makanya hidup ini kita harus pandai-pandai mengukir nama sendiri, mengukir sejarah hidup, gitu ya. Sekarang gajah mati meninggalkan gading itu berharga. Harimau mati meninggalkan kulit, bener sih kulit. Meninggalkan belang. Itu istilah-istilah. Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Itu satu indikasi bahwa semua makhluk Allah bisa naik ke atas kalau punya ilmu. Itu janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Pasti itu ya. Kudu yakin. Pak Ustadz kuliah ngalanggur. Atuh meureun kuliah teh aja. Ulin doang tuh belajar teu naon. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita bisa mengamalkan ilmu akan bercahaya. Gitu ya. Nah, awas niatkan bahwa kunci kehidupan itu adalah ilmu. Dan Allah berjanji juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan ilmu. Dua manusia akan diangkat derajat oleh Allah. Masuklah kita kepada amanu dan masuklah kita kepada al-ilmu.
al-alim. Bisa nggak tuh masuk ke situ? Insya Allah remaja Cibadak semuanya masuk ke 2 kelompok itu. Amin ya Roman. Sebab kita sekarang sedang proses pencarian ilmu. Kita belajar ilmu supaya wauh ka diri orang sorangan. Lamun geus wauh ka diri sorangan, insya Allah orang wauh jeung deket ka Gusti Allah. Itu yang pertama, bahwa kata Sayyidina Ali, ilmu itu sebaik-baiknya warisan. Ruwiya telah diriwayatkan annau sesungguhnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, akrimu al ulama, akrimu muliakanlah oleh kalian semua al ulama, para ulama. Siapa ulama itu? Tentunya orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa dulu? Ilmu agama. Pak, bagaimana kalau profesor, doktor, dia kuliahnya mengambil umum, apa ulama? Lain lagi. Jadi yang dikatakan ulama itu adalah seseorang yang memahami ilmu agama dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Itulah ulama. Ikuti dia. Sekarang banyak orang yang menentang ulama. Ulama dieksekusi, ulama difitnah, diadu domba. Ini cara-cara Yahudi. Cara-cara PKI seperti itu. Coba kita lihat di media sosial sekarang. Seperti itu. Kita jangan mau diadu domba. Buat apa diadu domba? Adu kotok bayi lah. Domba adu itu. Masya Allah. Kenapa? Sebab zaman Nabi ketika bertanya tentang hukum, nanya kepada Nabi. Di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, ketika ada masalah, tanya kepada sahabat Nabi. Nah, di zaman sekarang tanya kepada siapa? Para ulama. Ada sebagian pemahaman orang Islam yang menyatakan bahwa kita cukup belajar Al-Quran, hadis saja. Tidak usah ngaji ke ulama. Babu, eta nu kitu jelema. Loba nu kitu. Coba tinggal di YouTube. Sing hade nempon-nemponnya itu ulah padu bae. Loba anu kari itu kari. Tidak usah kita ngaji kitab kuning. Tidak usah kita ngaji kepada ulama, kiai, cukup langsung ke Quran dan hadis. Babu gagah amat. Jawabannya gampang. Sia lamun ngaji langsung Quran dan hadis, sarua jeung nenggak cai dina termos. Melapuh bibirna. Akhirnya kumaha bisa maca Quran, mah urang lamun teu belajar ka kiai bener dah? Benar. Mau sorokna teu belajar ka ulama kiai teu mau becos. Mata hayu orang deketan ulama kiai-kiai urang nya insya Allah. Paman akramahum, barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah wa rasulah, dan rasul-rasulnya. Jadi lamun urang memuliakan para ulama, sarua jeung memuliakan Allah jeung rasulna. Kartos insya Allah urang memuliakan ulama barokah. Barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan kita. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan hadis ini atau Tabrani, Imam Tabrani. Wal adabu, dan adapun adab, kata Sayyidina Ali, khairu hirfatin, sebaik-baiknya pekerjaan, maksabin, sebaik-baiknya usaha. Pan jadi ngawih kieu tuh. Sing tarunuh doang. Kata Sayyidina Ali, wal adabu, yang dinamakan adab itu boleh diartikan moral, boleh diartikan akhlak, boleh diartikan perilaku, boleh diartikan attitude, boleh diartikan etika, morality, dan lain sebagainya. Itu namanya al-adab. Khairu, soal dulu gitu nganceng mana buah. Khairu hirfatin, sebaik-baiknya pekerjaan. Urang terkadang sok bangga-bangga karena pegawaian. Bener tak? Di mana gaweana? Mau gawe begitu sih ya. Pakai dasi kupu-kupu. Pakai topi, pakai seragam, gitu Pak. Gawe capek tuh. Capek tuh. Capek. Nyar naon?
Duit. Jadi itu. Akhirnya yang namanya gawe itu macam-macam. Ada seorang yang profesinya menjadi seorang direktur, ada yang jadi manajer, ada yang menjadi akuntan, ada yang menjadi apalagi itu macam-macam. Kita dengan bangga-banggaan seperti itu. Ada yang kerja di kantor DPR, MPR, di kantor-kantor ternama, kedutaan besar. Bangga. Tapi di mata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, justru yang terbaik itu daripada pekerjaan adalah al-adabu, etika, akhlak. Akhirnya kalau aku dipikir kurang, pejabat-pejabat tinggi negara sampai ke bawah kalau tanpa akhlak bagaimana? Hancurlah dunia ini. Kan gitu. Lamun akhlak dan istibenar mual benar di luhur sampai ke handap mual benar. Kita bisa menyaksikan sekarang ini. Tapi kita tetap para pemuda remaja harus optimis melihat bangsa seperti ini. Bahwa nanti suatu saat Anda yang akan memegang tampuk kepemimpinan negara ini. Sanu nyaho di Cibadak jadi menteri. Orang bertanya iya. Benar tak? Kalau jadi gubernur. Amin. Jadi lurah. Amin. Naon mudah-mudahan itu. Nya. Itu namanya hirfatin, pekerjaan. Nah jadi kalau kita pikir seberapa besar seseorang, sekalipun dia memiliki gelar profesor, doktor, kiai, haji umpama, tapi dia tidak memiliki etika, itu nol di mata Sayyidina Ali. Makanya ada istilah begini, sebagian ulama mengatakan al-adabu khairum minat ta'allum. Ada lagi yang mengatakan al-adabu khairul minal ilmi. Kenapa? Sebab amaliyah daripada ilmu itu adalah adab. Orang bawa kitab, pinuh imah orang kitab. Tapi orang terbenar akhlak orang. Artian. Makanya definisi santri menurut para ulama-ulama Jawa Timur, santri itu adalah siapapun orang Islam yang akhlaknya baik, itu namanya santri. Cek nomor dia tuh bisa, ayo mondok santri, siapa tuh mondok lain dari santri, kan gitu. Jadi definisi santri sekarang lebih umum. Oleh para ahli didefinisikan siapapun orang Islam yang akhlaknya baik itu adalah santri. Kemana untuk mondok? Santri tetap, gak ada ya. Berarti santri kabeh nih ya. Tukang ulin santri, kotok santri, sok ngintip santri, santri kami bukan mah. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wa taqwa khairuz zadin, dan takwa itu sebaik-baik jadin bekal akhirati untuk akhirat. Jadi takwa itu sebaik-baiknya bekal. Akhirnya orang lamun dekat Jakarta butuh bekal kan? Betul. Dekat Kalimantan, dekat luar negeri pasti butuh bekal. Orang lamun ke Jakarta dek seminggu mau duitnya sabar duit. Diperkirakan seminggu cukup tak? Dekat luar negeri sebulan naik haji cukup nggak sekian juta? Ada hitung-hitungannya. Sedangkan yang dimaksud oleh Sayyidina Ali itu adalah bekal sehebat-hebatnya bekal, yaitu takwa. Orang kena balik ke akhirat, balik dia mau ke dunia. Wow. Berarti bekalnya nggak kudu sak bata. Kudu jasa bekalna, nggak siap bekalna. Dan mau bekalna. Mangkaning maut mah teu nyaho isukan teu nyaho peuting garah. Jadi antara orang kabehan yo, sabodo panggelaan yo. Abdi mah mudah-mudahan bebang pangnerian kajen lah ngalah. Paneri bae. Kahayang mah. Pan maut mah pos buah kalapa. Bener teh? Kembangna murah. Anu leutik sagede kieu murah. Anu ngora karang ngantah daogan ragak teh. Aya bae nu ragak daogan ngora kene. Anu kiring atuh wajar eta mah. Raga kan kadang-kadang jadi fitnah eta lamun kalapa daogan raga selalu disalahkan bulan. Waduh kalapa aing biak bulan saya itu begitu
Ayo mah umur banyak. Allah. Zaman abdi mah kerutik itu nyalakan beta ka bulan. Lamun bulan marah bisa ragat ke bulan. Aing salah-salahkeun dan nyokotan kalapa. Setiap nu ngora beda wagan ragat. Disebutna kitu bae ku bulan. Li akhirati untuk akhirat wa aslu takwa, dan adapun asal daripada takwa itu adalah ittiqa'us syirki, yaitu memelihara atau melindungi daripada perbuatan musyrik. Itu takwa. Ari musyrik naon? Musyrik itu ada istilah animisme, dinamisme, monoteisme. Dinamisme itu bahwa kita meyakini bahwa sesuatu memiliki kekuatan. Ayeuna pemuda ya boga batu cincin, ditarik ke awewe, nuturkeun ka awewe. Yakin aing boga cincin lamun dikieukeun ka awewe, nuturkeun. Awas. Itu adalah musyrik. Ah, Pak Ustaz bari mah syariat doang. Betul. Kalau bicara syariat, itu ada perintahnya dari Al-Quran, ada perintahnya dari hadis. Pakailah batu ini, toelkan ke awewe, insya Allah nuturkeun. Ke awewe. Kumacan. Jadi takwa itu adalah ittiqa'us syirki, menjaga diri kita, memelihara diri kita dari perbuatan syirik atau musyrik. Tapi kalau syirik bahasa kita bukan musyrik. Syirik baik siapa? Yang bobo syirik baik. Apa itu musyrik? Bukan. Pertama iri. Bahasa orang nyebutnya syirik. Lain syirik ganti iri. Sama iri baik. Kan gitu. Lamun syirik musyrik. Kalau musyrik baik. Ya. Summa ba'dahu, kemudian setelah meninggalkan syirik, ittiqa'ul ma'asi, belajar memelihara diri dari al-ma'asi, berbagai macam kemaksiatan. Sekarang maksiat itu Pak difasilitasi. Benar tak? Benar. Kuring kerletik sama panganten baru sok kompak jeung babaturan nitip ti peuting. Geus mau paku teh. Buka sejarah lama nih ya. Bedanya anak sekarang dengan anak dulu. Baheula mah hayang nemporu. Bingung terjemahkan ini. Tas isa we, gitu ya, tas ngaji heula, tas ngaji anu jurumnya heula, lempang ka, hidup. Ka mana gitu panganten anyar gitu. Pan baheula mah tembok, imah bilik kabeh, dilampat ku kertas semen jeung koran. Gitu kan? Plong mereka jero. Kadang-kadang mbege asup ke jero tah. Udah geus sebelum mah. Aja lu. Gitu dia muka beneran ke aing teh mah tuh gagal. Tapi ayeuna adanya HP itu Anda difasilitasi dengan kemaksiatan. Adanya YouTube, ayatnya Instagram, adanya Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Ini dunia sudah global, sudah terbuka, tidak ada dinding penghalang untuk itu. Hanya keimanan yang bisa menjaga. Kalau Anda tanpa ada pengajian seperti ini, bobol iman Anda itu. Betul nggak? Betul. Alhamdulillah ya adanya pengajian. Orang bisa kena ngaji, bisa kena kumpulan, bisa kena tukar pikiran. Ayah rem kena insya Allah pemuda Cipadat. Lamun geus puguh pengajian, remna, kampasna, hese ditincang. Cepok. Bener dah, ayeuna hayang nanya ka pemuda yeuh. Barokah HP kabeh. Boga. Sok naon ti penting nu dijeuleuh. Ada ya Allah. Memantang mun bisa ka bapak-bapak gaduh putra nu arari keneh beulikeun HP anu dipencet keluar air. Eta bae geus. Saya ngajar, tapi itu HP-nya bagusan punya murid. Guru kalah sekarang itu. Pak, bapak mah HP-nya jore aman. Masya Allah, saya coba nempok. Iya tuh, begitu kurang dirampas suatu saat. Menang sepasti.
Orang setik hanya leher lah. Bongkaran hiji, oh dipicunan eta. Dibuka we cokot kartu, pindah ke kartu orang. Buka memorinya. Aku lupa kejereknya sekolah. Di telepon. Eta apa penting telepon gitu bae. Jadi sekarang ini ada zaman sulit sebenarnya. Sulitnya apa? Dulu ketika kita dinasehati oleh guru-guru di pesantren, guru-guru di sekolah, kita masih bisa dengar. Kenapa? Fasilitas maksiat belum ada. Baik, sholatnya, insya Allah sholat. Ngajinya, insya Allah ngaji. Dan belum ada fasilitas kemaksiatan itu. Jadi aman-aman saja. Kan masih banggaan orang, masya Allahnya. Jadi HP itu sekarang sudah menjadi dunia, benar tak? Nah. Jadi dunia dikepel ke orang. Hayang balanja geus didinya, hayang kamol geus didinya. Gampang biasa aja teh nu dagang barang kulit sebab aya online. Gitu. Kok mau aya nu bikin hese bae. Ibu-ibu rame divaksin sebab hayang kamol. Ya geus divaksin geus. Nah, nyaho alasan ibu-ibu mah kabeh ge. Divaksin sebab hayang ka mall. Makanya Indomaret apa harus pakai barcode di desa gua. Tapi harus bisa untik kabeh waduh. Padahal mah itu satu kesempatan kalau kita kompak tidak divaksin, saya yakin mall itu bangkrut. Bangkrut. Oh, bukan itu, masa divaksin kabeh yang divaksin. Kan orang mana urut sih nya. Vaksin itu vaksin kabeh atau kamu rame bae. Sebenarnya dalam jual beli itu ada sifat at-ta'awun, saling tolong menolong. Aya warung tetangga orang belanja ke tetangga, udah jauh-jauh. Beli uyah kudu kamol. Beli oncom kamol. Tauco kamol. Memang aya kabeh sih di mallnya. Lah Pak Ustaz atuh kumaha meulina di pasar biasa nya panasnya hareudangnya padesak-desak. Barang di mall mah tiis, lalega, teu becek. Itu alasan anak. Jamaah, kata Rasulullah, sejelek-jeleknya tempat adalah as-suq, pasar. Sejelek-jeleknya tempat. Ayeuna ku iblis tempat itu dibangun kumaha carana orang berduyun-duyun masuk tempat yang jelek itu. Dibuatlah sekian rupa. Naik mesti kudu lempang suku kana tangga. Diantarkeun ku taraja lempang. Naon bahasa eskalator. Kolektor lain eskalator. Taraja lempang lah kitu nya. Eta urang cicing geus kieu wae. Pantesan kamu ora resep kabehan. Tiis diantarkeun ka luhur. Pake taraja lempang. Nek kumaha resepna bartah kabeh kamu. Masya Allahnya ketertipuan manusia seperti itu. Padahal di satu sisi ternyata kita ini adalah dijajah ekonomi kita. Hati-hati. Orang beranjak udah deket lah kawan udah deket. Rokok, oncom, tauco, uyah, korek. Orang ramekan pasar-pasar, warung-warung tetangga orang. Setelah ittaqabul ma'asi wassayiati, dan juga harus mau meninggalkan sayiat, kejelekan-kejelekan. Summa ba'dahu, kemudian setelah itu ittiqa'us syubuhat, harus mampu memelihara, menjaga diri dari perbuatan atau barang-barang syubhat. Apa syubhat? Syubhat itu adalah bainal halali wal harami, di antara halal dan haram. Ya. Di antara halal jeung haram. Al haramu bainun. Nu haram geus jelas. Jelasna kumaha? Geus jelas zaman Nabi baheula ada yang namanya minuman. Satu namanya cuma khamr. Dibikin samar oleh manusia. Whisky, brandy, Manson, AO, TM, tai kucing. Ini semua kata anak muda sekarang, eta whisky haram sia. Cek Nabi, anu haram mah khamr, lain whisky tolol.
Bayinun, sama-sama sudah jelas. Kenapa itu dibikin samar? Namanya dibikin samar. Ngerokok nama cus. Ayah sabu-sabu. Terus ngancur kentek. Pasti purulu. Wah, beledak mantok pada tembok. Celeng. Jadi itu, ini buat sama-sama. Jadi para remaja itu hanya sinonim saja, nama saja yang berbeda, dalamannya sama. Dari mulai Homer tadi itu sama, whisky, brandy, Manson, dan lain sebagainya. Ada yang namanya crocodile, yang sekarang terkenal crocodile. Kecil itu harganya sekitar 900.000, segede Bodrexin. Lalu diteri murah dagingnya. Itu yang terbanyak sekarang di Australia. Ayo besar. Ayo besar mahal segede Bodrexin. Lamun hayang mabukna ulah maju, bari mundur, ayo besar wah, tembe. Ekstasi sekarang harganya berapa? 700.000. Hadapan gedean setik di Bodrexin. Itu 700.000 satu sekarang. Kalau di diskotik lebih mahal lagi, 3 juta. Loh, Ustaz kita diskotik. Emang nyorang? Kita cari informasi. Gitu. Ya, awas hati-hati. Ulah sampai orang ini karacun begitu. Generasi muda jawaban masa depan. Anda itu sekarang jawabannya. Ya, negara akan baik di masa yang akan datang kalau kalian sekarang baik. Tapi jangan diharap suatu saat bangsa negara kita akan hancur kalau mulainya sekarang hancur juga. Negara dan bangsa agama itu ada di tangan kalian semua. Makanya saya berharap Anda jangan terjebak dengan dunia kerja kalau belum waktunya kerja, tapi Anda pesantren di sekolah. Sekolah sekarang ada beasiswa, tinggal ngomong doang ke kepala sekolah, tinggal ngomong doang ke camat, ke RT, ke RW. Didiamkan surat tidak mampu, bisa sekolah. Ulah nyebut ke sekolah, ke ongkosan. Oh, tidak itu nah. Paham? Sekolah. Aduh, pesantren itu bisa bawa ongkosan. Ya ilaha illallah. Ngaji di lembur loba. Udah ditinggalkan ilmu masa buat mana lagi? Han kumaha urangan. Bener teh? Gitu. Ah, setundung jan. Ini sabar ya. Ih, seputi. Waduh. Ayo pemuda mah semangat baik. Ternyata semangat naon bae. Mamayut. Sumatan ubadahu, kemudian meninggalkan setelah subuhan apa? Al-fadhalat, meninggalkan, boleh dibaca fudolat, fadhalat, keutamaan. Naon sih keutamaan tinggalkan? Urang dahar saking subuh balik. Belajar ninggalkeun dahar subuh. Ieu mah hayu bae, sakomo aya mah jogo bae sung ngaliwat. Kudu ngaliwat sareng. Aneh lagi itu ngaliwat, kayak dia ieu ngaliwat. Ieu beteng-beteng nah. Aing sekolah mah geus bae sekali bae tuh mau kayak sieun. Gitu. Sumatanu ba'du fudolat, kemudian kita belajar meninggalkan yang kelebihan-kelebihan itu. Lamun beunghar ulah beunghar teuing, ibaratna kitu. Sebab ulah sebeuh teuing. Nabi mengajarkan kepada kita, makanlah kamu jikalau kamu lagi lapar. Berhentilah kamu makan sebelum kamu kenyang. Bisa tuh? Para pemuda remaja ya, pernah tuh? Dahar kemunah, eureun. Sama meh kenyang, ayo tuh. Pernah. Gagah dasar. Ih, urang mah atuh ai komo jeung nu meunah mah. Ih, hayu sampai dilamotan daun lagi. Aing meunah. Gitu. Jadi harus belajar meninggalkan yang berlebih-lebihan kayak begitu. Jadi Islam tuh mengajarkan sejauh itu, dari yang haram kemudian ke yang subhat, sampai setelah subhat kepada hal-hal yang berlebih-lebihan. Itu harus belajar meninggalkan. Makanan Nabi mah lamun dahar kudu lapar heun. Aya urang lamun dahar lapar teu.
Ya, bobor. Isuk ngauduk di sekolah istirahat, duduk di bae. Laju balik kawadang deh bang. Mayu terus disebeuh, lamun beuteung sebeuh otak tumpul. Engke aya dina kitab taklim tah, jelema nu loba dahar otakna tumpul, cerdasnya hilang. Itu. Maka pemuda kudu puasa bae. Di samping menurunkan tensi syahwat. Pemuda mah pada kenceng ya kan, tuh, ngaracun bae. Komentik supi-sup mah, ngaromian gantar bae. Hanet jaromnya. Aduh, tak kena. Ulah diomekeun deui eta karunya. Wa kajamin Abi Ali Daqaqin, sebagaimana tadi dikatakan oleh Abi Ali Daqaq, nama ulama Daqaq. Ini Daqaqi rahimahullahu taala. Tidai. Wal ibadatu, dan adapun ibadah wahia yang dinamakan ibadah itu nihayatu ta'zimillahi taala, yaitu nihayah itu maknanya ujung atau penghabisan tungtung ta'zimillahi ta'ala, mengagungkan Allah ta'ala. Jadi ibadah itu adalah di mana seorang hamba harus berhadapan langsung dengan raja di raja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Memantak sholat itu adalah puncaknya ibadah seorang hamba kepada Allah. Kan itu orang lamun sholat lalawara bang, bener tak? Oke jangan, oke, masya Allah itu sholat biasa setengnya. Memantak lamun ngaji bab fikih ulah sok bos, ngaji bab sholat ulah sok bos. Ditanya kuburan bisa sholat, bingung lah. Kan gitu, sholat mah udah menyebutkan bisa. Terus belajar sholatnya, fikih nanti dipelajari, bab kolbu nanti dipelajari, supaya di samping jalan di tempat orang bisa maju ke hareup, supaya sholatnya maju sampai nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Amin. Wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bidha'atin. Itu sebaik-baiknya jualan. Masya Allah. Sebaik-baiknya jualan. Ayeuna urang sok jualan naon ya? Jualan online, sepatu, tas, rantang, kekenceng. Ayo kekenceng di online ya. Aya bae kabeh. Kalau lauk asin online aya ini. Jadi ibadah itu adalah sebaik-baiknya jualan. Akhirnya orang jualan apa? Oh bagus, jualan motor, jualan mobil, modalnya besar. Jadi marketing, BSD, wah jualan imah-imah miliaran. Tapi kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya jualan itu adalah al-ibadah, yaitu ibadah wadai. Makanya ulama-ulama dulu itu ibadah yang diperbaiki. Setelah itu baru kasab. Coba kalau kita kaji dalam surat Al-Fatihah, kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kurang diterjemahkan menjadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu keseharian kita. Loba teh minta ka Allah, ibadah nanti. Benar? Quran itu susunannya luar biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Benar-benar firman Allah. Iyyaka na'budu. Na'budu dulu kita perbaiki ibadah. Baru nasta'in, geus ibadah bener, nasta'in minta ka Allah. Pan urang mah ibadahna kurang, mentana loba. Allah marjuki, Allah marjuki, Allah marjuki. Gusti Allah ya. Bener kan? Salat duha niatnya ya. Makanya hidup manusia itu ada tingkatannya, ya. Ada makom-makomnya. Ai urang mah butuh keneh ka Allah. Hayu minta teu naon. Hayang jodoh minta ka Allah. Kan gitu. Anu campernik minta ka Allah Gusti yang jodoh campernik. Ai datang ini nih. Sarua teh campernik. Jadi sebaik-baiknya jualan itu adalah ibadah kepada Allah. Wahia, dan adapun bid'ah ma tu'addu litijarati minal mal.
sesuatu yang telah disediakan untuk dijual belikan minal mal dari harta. Itulah dagangan. Jadi orang dagang ulah macam-macam lah, dagang ibadah baik. Tapi ulah gagal fokus ngaji yo, ulah gagal fokus. Terpenting ngaji Ustaz Nova, kita ibadah baik urang. Gerang udang siapan gawe, mau gimana keren gawe ge? Emang kuna, kita ibadah baik. Kita gagal fokus nah. Ibadah itu ada tingkatannya, ada ya. Seperti ibadahnya para nabi. Nabi mah ibadah doang. Naonnya mah melaksanakan tugas Allah. Disebutnya Rasulullah. Gawe upah naon, tapi dijamin ku Allah. Nabi Isa ketika anak buahnya itu tidak ada makanan, langsung minta ke Allah, ya Allah turunkan kedaharan. Eta para malaikat turun marawa nampan ke handap di dalahar ku anak buahna. Makanan di mana? Di surga dikirim langsung. Nabi minta langsung turun ke daharan. Coba ente minta, ya Allah. Tetap sariawan. Wah ini turun. Ayah martabak basi untuk kepentingan. Jadi ada tingkatannya ya. Siti Maryam seorang wanita suci, tapi dia difitnah oleh masyarakat. Kenapa? Sebab dia hamil tanpa suami. Siti Maryam itu nunganjangan baru bogohon tapi kena rima Siti Maryam. Tapi tiba-tiba hamil Siti Maryam. Kok bisa hamil? Allah berkuasa meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim seorang ibu Siti Maryam yang suci bersih. Akhirnya kan Siti Maryam difitnah melalui media sosial, di IG, Facebook. Siti Maryam wanita zina. Rame, nah itu rame viral. Namun zaman enak gitu kira-kira. Begitu hamil datang malaikat Jibril, Maryam jangan takut, ada aneh. Emang kenapa? Tenang aja, itu hak Allah. Allah yang memberikan ruh ke dalam rahim kamu. Kamu akan punya anak. Jangan kaget, jangan bingung. Memang tidak ada, suami kamu nggak ada. Tapi ini kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak Allah. Begitu lahir, cek malaikat Jibril. Kalau ada yang nanya, tanya beta orok. Cek Siti Maryam, betul jangan bisa ngomong. Letik kene, untuk lagi can ayat. Cek Jibril, nggak segitu baik beda keadaan segitu banget. Waktu Jibril teh babaturan Allah. Babaturan. Bahasa anak babaturan. Supaya mudah dicerna gitu. Akhirnya lahirlah seorang bayi. Datang orang-orang kafir. Woi, sudah melahirkan pelacur. Masya Allah. Tanya, tidak mungkin kau hamil tanpa seorang laki-laki. Cak orang-orang kafir dia. Cak Siti Maryam, Isa bodo amat. Ayo, jauh mau ngagawean nikah itu nang minta, tapi emang hamil ngajur wae. Tanya tak orang abdi. Ditanya. Cek orang kafir, ngapain ditanya? Orang saya nanya kamu kok. Ini kan bayi nggak bisa ngomong. Tanya, aku saya tanya. Orang kafir masuknya ya teh biasanya ya. Kan jelema kafir enak bong disebut kafir. Disebut bagus banget. Nah, akhirnya ditanya, siapa kamu? Hei anak kecil. Jawabannya, ana Isa Abdullah. Saya Isa hamba Allah. Orang kafir congean. Salah denge. Seharusnya Abdullah, salah denge. Ibnullah. Ibnullah itu artinya anak Allah. Maka sampai ke ayeuna Isa anak Allah. Ya kan? Sampai ke ayeuna. Mantap. Ulah pembukaan caru le begitu. Carongnya. Ulah. Abi mah orang Islam deh. Salah denge doang. Abdullah jeung Ibnullah mirip tuh. Mirip banget, kedengarannya hampir sama. Abdullah hamba Allah, Ibnullah anak Allah. Aku salah denge, tapi kaki lari mana anak Allah. Donge. Atau palamun pangeran ayat tilu anak, boga bapak, boga incu. Tadi pan kita, bapak anak pangeran teh.
nikahkan anak itu ngabesan pangeran. Antar Tuhan ngabesan, Tuhan mau embe. Bingung orang jadi. Mata disterilkan oleh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Oke lah, sampai di situ aja kajian kita. Untuk seterusnya nanti tanya jawab. Boleh silahkan ya. Untuk semakin hidup suasana pengajiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi sekalipun sedikit menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa syurillah. Fi amrin qasadnakum